Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Diva Falevi dengan NIM 33322100049 dari jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penyetaraan reaksi redox dengan metode setengah reaksi dan perubahan bilangan oksidasi Bilox. Penyetaraan reaksi redox itu bermacam-macam, salah satunya ada metode setengah reaksi dan metode Bilox. Pengertian metode setengah reaksi adalah metode penyetaraan reaksi redox atau reaksi reduksi oksidasi berdasarkan transfer elektron. Maksudnya bahwa seolah-olah ada elektron dalam bentuk ion untuk membantu penyetaraan reaksi. Nantinya ion elektron ini harus habis, maka dari itu di akhir penyetaraan ion elektron sudah tidak ada. Penyetaraan reaksi redox dengan setengah reaksi ini dibagi dalam dua suasana, yakni suasana asam, yaitu bagian kekurangan ditambahkan H2O, bagian kekurangan hidrogen ditambahkan H+. Suasana basa, yaitu bagian kekurangan ditambahkan H2O, bagi kekurangan hidrogen ditambahkan OH-. Metode Bilox. Metode Bilox ini memiliki pengertian bahwa jumlah pertambahan Bilox dari reduktor sama dengan jumlah penurunan Bilox dari oksidator. Penyetaraan reaksi redox dengan metode Bilox ini memiliki dua suasana, yakni suasana asam yaitu ion H+ ditambahkan pada muatan kecil dan suasana basa ion OH- ditambahkan pada muatan besar. Contoh soal metode setengah reaksi suasana asam. Ini ada contoh soal Cu plus NO3- menghasilkan Cu2+ tambah NO. Langkah yang pertama, disamakan dulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redox dengan menambahkan koefisien. Yang terlibat itu Cu memiliki sama ya, Cu memiliki 1, NO memiliki 1, NO juga. Jadi tidak perlu koefisiennya N atomnya sama. Jadi tidak perlu menambahkan koefisien. Langkah yang kedua, disamakan jumlah O dengan menambahkan H2O di daerah kekurangan O. Bisa kita lihat NO3- memiliki O-nya 3. Di daerah NO tidak memiliki NO-nya 1, berarti kekurangan 2 lagi, berarti ditambah 2 H2O. Langkah yang ketiga, disamakan jumlah H dengan menambahkan H+ di ruas yang berlawanan, daerah kekurangan H. Bisa kita lihat daerah berlawanannya itu NO3. Berarti ini kekurangan berapa? 4 kan? Karena 2 dikali H2 berarti 4H+. Langkah yang keempat, disamakan muatan menggunakan penambahan elektron S ruas dengan H+. Perhatikan pen ini. Cu memiliki muatan 0. Cu2+ memiliki muatan 2. Berapakah muatan akal yang menghasilkan 0? Berarti min 2 kan? Min 2 disimpulkan dengan 2 elektron. Ini 4H+ memiliki muatan 4. Ini 4 ya. NO3- min 1. Ini muatannya 0, 0. Berapakah hasilnya yang 4 min 1 ditambah berapakah yang hasilnya 0? Berarti min 3 kan? Min 3 di min 1 ditambah 4 hasilnya 0. Berarti disimpulkan dengan 3 elektron. Nah, terus langkah yang kelima, dua setengah reaksi di atas, setarakan dulu jumlah elektronnya, lalu jumlahkan kedua reaksi tersebut. Ingat, 2 elektron dan 3 elektron ini harus habis. Oleh karena itu dikalikan 3, dikalikan silang supaya habis ya. Cu dikali Cu2+ dikali 3. 4H+ plus NO3- menghasilkan NO plus 2H2O dikali 2. Dan hasilnya ditambahkan 3Cu plus 8H+ ditambah 2NO3- menghasilkan 3Cu2+ ditambah 2NO ditambah 4H2O. Inilah hasil akhirnya. Contoh soal metode setengah reaksi suasana basa. Ini ada contoh soal Al plus NO3- menghasilkan AlOH4- ditambah NH3. Nah, langkah yang pertama itu disamakan dulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redox dengan menambahkan koefisien. Atom yang terlibat itu Al, N, N. Jadi ini sudah sama, jadi tidak perlu menambahkan koefisiennya. Langkah kedua, disamakan jumlah O dengan menambahkan H2O di daerah kekurangan O. Ini Al di daerah AlO4- itu memiliki O-nya itu 4, berarti ditambah berapa? Ya, ditambah 4H2O ya. Nah,
Di sini di daerah NO3- memiliki O-nya 3. Berarti dari sini kekurangan O, berarti ditambah 3H2O. Langkah yang ketiga, disamakan jumlah H dengan menambahkan H+ di ruas yang berlawanan daerah kekurangan H. Berarti tinggal ditambahkan H+ di daerah yang berlawanan. Berarti berlawanan dari 4H2O, berarti daerah sini kan. Dari sini berarti memiliki 4H2O. Ini berarti ada 8H ya kan. 8H. Di sini memiliki 4. Berarti kekurangan berapa? Kekurangan 4 lagi kan. Berarti ditambah 4H+. Di daerah sini 9H+. Kenapa 9H+? Karena di sini memiliki 3H dan ditambah 6H. Berarti 9 kan. Berarti kekurangan 9H+. Langkah yang keempat, lakukan penambahan OH- di ruas kiri dan kanan sebanyak jumlah H+. Nah, ditambahin OH- ya di daerah yang di daerah kanan dan kiri sejumlah H+ ya. Sini jumlah 4 berarti ditambah 4 OH- ditambah 4 OH- juga. Ini 9H+ berarti ditambah 9 OH- ditambah 9 OH- juga. Lalu langkah yang kelima, disamakan muatan menggunakan penambahan elektron E seruas dengan H2. Ya, kita lihat nih 4 OH-. 4 OH- kenapa menghasilkan 3 elektron ya kan? 4 OH- memiliki muatan -4 kan. 4H2O0, Al0. Ini Al4- memiliki muatan -1, 4H2O0. Nah, supaya berapa hasilnya? -4. Berarti -3 kan? -3 disimbolkan dengan 3 elektron. Nah, di sini juga nih 9H2O memiliki muatan 0, NO3- memiliki muatan -1, NH3 0, 3H2O0 nilai -9. Berapa kali supaya hasilnya -9? Berarti -8 kan? -8 disimbolkan dengan 8 elektron. Nah, langkah yang keenam, 2,5 reaksi di atas, setarakan dulu jumlah elektronnya, lalu jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Lalu dikalikan dengan ini ya, 3 kali 8, 8 kali 3 supaya elektronnya habis ya. Lalu ditambah. Jadi 40 0H- dikali dengan 8, 9H2O dikali dengan 3. Jadinya 18H2O ditambah 50 OH- ditambah 8 Al ditambah 3 NO3- menghasilkan 8 AlOH4- dikurang ditambah 3 NaH3. Hasilnya ini, hasil akhirnya. Contoh soal metode Bilox suasana asam. MnO ditambah PbO2 menghasilkan MnO4- ditambah Pb2+. Penyelesaiannya ya. Langkah pertama, samakan dulu jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambahkan koefisien. Bisa kita lihat ini tidak perlu ya ditambahkan koefisien lagi karena sudah sama. Tentukan yang langkah kedua, tentukan bilangan oksidasi Bilox. MnO memiliki bilangan oksidasi +2, MnO4- +7, berarti mengalami oksidasi, berarti naik 5. PbO2 memiliki bilangan oksidasi +4, Pb2+ memiliki bilangan oksidasi +2, berarti mengalami penurunan, yaitu reduksi, turun 2. Nah, supaya KPK dari 5 dan 2 itu 10. Jadi dikalikan 5 berarti kali 2, 2 kali 5. Hasilkan 2 MnO ditambah 5 PbO2, menghasilkan 2 MnO4- ditambah 5 Pb2+. Ini kita tinjau muatannya ini 2 MnO itu 0, 5 PbO2 0, 2 MnO4- -2, 5 Pb2+ itu muatannya +10. Jadi ini +8 kan. Nah, terus ini 0. Supaya muatannya sama berarti disamakan jumlah muatan dengan menambahkan H+. Jadi disamakan dengan ditambahkan 8H+. Jadinya nilainya jadi 8H+ tambah 2 MnO ditambah 5 PbO2 menghasilkan 2 MnO4- ditambah 5 Pb2+. Yang terakhir, samakan jumlah H dengan menambahkan H2O secukupnya.
Mengapa 4H2O? Perhatikan pen ini. Gen 8H memiliki nilai muatan 8. Nah, ini enggak ada hanya, enggak ada kan? 0, 0. 2MnO4- 0, enggak ada hanya. 5Pb20, enggak ada H. Berarti kekurangan 8H ya. Berarti 8H berarti ditambahkan 4H2O. Jadi 4H2 berarti 8. Berarti nilainya udah benar ya. Jadi hasilnya 8H plus 2MnO ditambah 5PbO2 menghasilkan 2MnO4- ditambah 5Pb2 plus 4H2O. Ini hasil akhirnya. Sudah setara. Contoh soal metode Bilox suasana basah. Ini ada soal Al plus NO3- menghasilkan AlOH4- ditambah NH3. Penyelesaiannya samakan dulu jumlah atom yang bilang oksidasi berubah dengan menambahkan koefisien. Ini sih sudah tidak perlu ditambahkan lagi karena sudah sama ya. Terus tentukan bilangan oksidasi Bilox. Al itu memiliki Bilox itu O0, AlOH4- itu bilangan oksidasi plus 3, NO3- plus 5, NH3 plus 3. Ini Al mengalami oksidasi yaitu naik 3. NO3- mengalami reduksi turun 8. Nah, terus di KPK-nya itu kan 24, 3 kali 8 24. Jadi dikalikan gagan silang jadi 8Al plus 3NO3- menghasilkan 8AlOH4- ditambah 3NH3. Terus langkah selanjutnya kita tinjau muatannya ya. 0 ini -3, -8, 0. Ini menghasilkan -8. Supaya menghasilkan -8 berarti ini kan muatan cuma -3. Berarti ditambahkan OH- ya, ditambah OH-. Jadi ditambah 5 OH-. Terus hasilnya jadi 5 OH- ditambah 8Al tambah 3NO3- menghasilkan 8AlOH4- ditambah 3NH3. Nah, terus terakhir samakan jumlah H dengan menambahkan H2O secukupnya. Perhatikan pen ini. Ini kan 18H2O itu memiliki 36H ya kan? 36H. 5 OH- itu memiliki H itu berarti 5. Berarti berapa? 41 kan? Nah, ini coba kita tinjau ini. Ada berapa? 8AlOH4 ini berarti 8AlOH4 ini memiliki 32 kan? 32 H. 3NH3 berarti memiliki 9. 32 ditambah 9 41. Berarti benar ya, ditambah 18H2O. Jadi hasil akhirnya adalah 18H2O ditambah 50 0H- ditambah 8Al ditambah 3NO3- menghasilkan 8AlOH4- ditambah 3NH3. Ini hasil akhirnya. Sekian dari pemaparan saya tentang penyetaraan reaksi redoks, metode setengah reaksi, dan perubahan bilangan oksidasi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.